Halo Sobat Fakta, kita ketemu lagi dalam acara Podcast Fakta. Di akhir tahun 2020 ini, menjelang tahun yang baru, biasanya isu kenaikan cukai rokok banyak digaungkan di media-media. Pada podcast kali ini, kita akan membahas terkait kenaikan cukai di tahun 2021, untuk 2021. Kita sudah kedatangan dua orang yang bisa kita ajak diskusi, dua orang narasumber. Yang pertama adalah Cinovit. Silakan Cinovit buka sedikit biar penonton lihat. Oke, sip. Oke, satunya lagi ada Pak Abi, Pak Ari Subagio. Mereka berdua adalah sama juga. Mereka tergabung di Solidaritas Advokat untuk pengendalian tembakau. Mereka fokus ke pengendalian tembakau khususnya di Indonesia. Oke, podcast ini kita juga akan yang namanya memberi informasi, knowledge, pengetahuan buat teman-teman apa sih cukai rokok, terus bagaimana kenaikannya tiap tahun, kenapa dinaikkan cukai dan lain-lain. Jadi tonton terus podcast kali ini, podcast fakta spesial untuk kenaikan cukai 2021. Oke, langsung aja. Pertama kita ke Cinovit nih. Ci, coba kasih tahu dong ke teman-teman fakta nih, apa sih cukai rokok? Cukai rokok itu biasanya disingkat itu jadi CHT. Oke. Cukai hasil tembakau. Cukai hasil tembakau itu sebenarnya barang-barang yang memang khusus dikenakan pemungutan. Oke. Atas suatu benda. Bendanya apa? Karena ini cukai hasil tembakau, jadi benda yang diambil itu ada cerutu, ada rokok, daun tembakau iris, terus ada sigaret, ada bentuk rokok putih, rokok itu segala macam, itu kena cukai. Oke. Nah, ada bedanya nih, orang sekarang tuker, oh itu cukai itu, pajak tuh pajak. Oke, ini informasi luar biasa, cukai dan pajak. Silakan, beda, itu beda dua hal, itu dua makhluk yang berbeda. Oke. Kalau cukai tadi yang udah dibilang bahwa itu adalah barang yang kena dari hasil tembakau, CHT ya kita bilangnya ya. Satu lagi ada namanya pajak rokok. Nah, pajak rokok ini subjeknya yang dikenain itu adalah pungutan hasil dari rokoknya. Yang siapa nih yang bayar? Kalau cukai itu dikenakan ke importir atau ke industrinya, pabriknya. Tapi kalau pajak rokok itu dikenakan ke si konsumennya. Oke. Ya, masuknya juga beda. Kalau cukai hasil tembakau masuknya ke kas negara, kalau pajak rokok masuknya ke pemerintah pusat terus ke pemerintah daerah. Oke, paham. Nih, jadi jangan tukar. Cukai dan pajak. Cukai itu untuk industri, pajak rokok dikenakan untuk si konsumen rokok. Oke, lanjut dulu ke Cinovit. Kenapa dikenakan cukai? Karena benda itu memiliki efek terhadap kesehatan. Oke, harus kayak misalnya cukai itu kena juga ke alkohol, kena juga ke benda-benda yang memang konsumsinya itu bisa memiliki dampak terhadap kesehatan. Barang-barang yang harus diatur juga produksinya ya. Betul. Itu kenakan cukai. Oke, lanjut kita ke Pari sekarang kita tanya. Pari, kenaikan cukai di Indonesia tiap tahun naik. Menurut Pari nih, efektif nggak sih selama ini kenaikan cukai di Indonesia? Ya, sebenarnya bukan efektif atau tidak. Tadi sudah disebutkan di Novik bahwa cukai itu kan punya dampak pada kesehatan. Kewajiban cukai itu harus naik. Kenapa tidak? Ya alkohol aja naik terus kok, tetap dilakukan. Bahkan penjualannya aja dicatat di tempat tertentu. Rokok itu masih enak loh, masih bebas. Iya. Dalam arti itu ada kemanjaan, pemerintah masih memanjakan industri rokok dibanding alkohol. Itu yang masih gampang diakses. Satu itu. Kenapa harus naik? Iya, karena itu punya dampak pada kesehatan. Apalagi kalau kita bicara pada generasi yang akan datang. Presiden kita ini bonus demografi. Tapi kalau kita mau mengunggulkan SDM yang bagus, cukai ini dapat diakses oleh generasi muda, usah juga generasi muda. Dan perlu naik cukai itu. Besarannya nanti kita lihat. Itu semua akan ditentukan oleh pemerintah itu sendiri. Lebih tinggi, semakin tinggi cukainya semakin nggak diakses oleh anak. Harganya jadi naik. Gitu. Berarti
bisa ambil kesimpulan bahwa ada pilih kasih juga terkait pengenaan cukai terhadap produk tembakau dan juga minuman alkohol. Oke, dari Cinopit, menurut Cini, kenaikan cukai Indonesia ini seperti apa sih? Efektif apa enggak? Sebenarnya gini, alasan kenaikan cukai itu lebih kepada ada beberapa faktor. Faktor pertama itu kesehatan, yang kedua ekonomi. Oke. Kesehatan ya, kalau kita bahas kesehatan. Kesehatan itu perokok anak di tahun 2019 itu naiknya sampai 9,1% dibanding 2018. Itu berarti naiknya 2 kali lipat. 2018 itu 7,2, 2019 9,1. 2 kali lipat ini itu kan membuktikan bahwa rokok itu sangat murah dan bisa didapat oleh siapa aja, termasuk anak-anak, generasi muda. Akhirnya apa? Muncullah penyumbang penyakit-penyakit kesehatan juga di luar itu juga. Rokoknya naik, terus penyumbang kesehatan penyakit juga naik. Contohnya apa? BPS tuh merilis hasil temuan mereka bahwa ternyata rokok itu penyumbang kemiskinan nomor 2 setelah beras. Wow, Badan Pusat Statistik. Iya, BPS. Kasih informasi tuh, oke. Kasih informasi bahwa ternyata garis kemiskinan kita tuh disebabkan apa sih? Oh ya, beras, konsumsi beras. Konsumsi yang kedua apa yang paling banyak? Rokok. Berarti kan rokok itu masih bisa dijangkau oleh siapapun, oleh orang apapun jenisnya, mau kelas menengah, kelas atas, kelas bawah. Itu menjadi salah satu faktornya. Yang kedua adalah ekonomi yang tadi saya sampaikan. Sebenarnya di tahun 2021 itu nanti ada target bahwa rancangan pendapatan negara itu harusnya bisa naik sekitar 3,6%. Kalau cukainya benar-benar naik di tahun 2021 sebanyak 17%. Kalau kita bisa naikin pendapatan kita, otomatis defisit yang terjadi di selama pandemi ini itu bisa tertutupi sekitar 178,47 triliun. Wow. Paling nggak kita bisa dapat segitu lah. Kalau masih cukai rokok ini. Walaupun defisit itu disebabkan oleh penyakit-penyakit juga, akibat rokok juga ya. Pandemi, penyakit rokok. Oke. Sip. Thank you. Pak Ari, kenaikan cukai tiap tahun, biasanya di awal tahun. Ini biasanya di bulan November, Desember, bahkan sebelumnya tuh udah mulai ada orang-orang yang kontra terkait kenaikan cukai tembakau khususnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Cinopit kenapa cukai harus dinaikkan, terus diceritakan juga memang tujuannya untuk apa dan lain-lain. Sekarang Pak Ari ini coba kita melihat orang-orang yang kontra terkait kenaikan cukai tembakau. Pak Ari melihatnya seperti apa? Ya, aku sih sebelum masuk ke situ, tadi udah coba di soal ekonomi. Konsumsi terbesar rokok ada orang miskin, hampir 75%. 75%. Ya, ini bahaya juga. Kalau kita mau melindungi orang miskin, ya tinggiin juga itu sehingga nggak terakses untuk orang miskin. Selalu ada alasan kalau modus. Mau kalau cukai mau naik, tadi pasti ada biaya cukai akan penggerbekan di mana daerah-daerah di orang-orang yang ilegal itu modusnya kelihatan gitu loh caranya. Padahal bukan itu. Terus ada alasan lagi, katanya petani dirugikan. Kalau petani, perusahaan industri rokok itu mau baik, lindungi yang petani. Tapi itu justru kebalik, impor tinggi terus, tapi tidak alasannya petani tembakau nggak kebeli kan? Karena impornya ini yang harus disorotin. Kalau pemerintah melindungi petani, ya laku dong, harus dilakukan. Hasil dari petani tembakau ini lokal ini harus dipertahankan oleh industri. Kalau tidak, sama bohong, keran dari luar tetap masuk, petani tetap mati oleh petani ya. Ini sebagai upaya pencitraan industri seolah-olah ini loh, kalau cukai naik dampaknya pada petani. Ada persoalan yang besar harus dibuka. Tadi keran impor untuk tembakau terus berjalan, ini persoalan. Jadi memang ramai berita kenaikan cukai, salah satunya adalah terkait yang tadi Pak Ari bilang bahwa kenaikan cukai itu menyebabkan industri tembakau di Indonesia itu tembakonya nggak laku. Terus mengaitkan juga terkait dengan kalau
cukai naik, rokok ilegal makin banyak seperti itu. Memang itu berita yang sering gaungannya makin kencang di akhir-akhir tahun menjelang kenaikan cukai. Padahal Jo, Oke, impor itu tinggi banget. Impor di tahun 2018 itu sekitar 121.390 ton. wow. Tapi beritanya bahwa Di sini nggak diambil. karena impornya tinggi dari kementerian tuh impornya tinggi. Sementara ekspornya itu cuma 290.939 ton. Impornya 100 ribuan, ekspornya cuma 20 ribuan. Keluarnya tuh 20 ribuan. Berarti kan semuanya ngambil dari luar. Sebenarnya dalam negeri pun banyak sebenarnya ya. Wajar aja kita nggak laku. Jadi sebenarnya bukan masalah cukainya, Oke. impornya juga petani itu justru di bawah terus. Karena nggak pernah industri pikirkan dampak impornya. impor itu kena pada petani. Bukan hanya itu, petani juga akan kena dampak dari iklim. Hujan gimana dia mau ngeringin. Iya. Nah itu belum bicara yang lain. Hama itu belum bicara. Tapi pada pemikiran besarnya adalah keran impor tembakau masih dibuka oleh pemerintah. Ini yang menjadi persoalan. Harusnya petani dibela, stop itu impor, naikkan tuh dari untuk petani. Jadi Penyerapan hasil dari petani itu. Bahkan si Kemenparin tuh bilang bahwa dia bilang ke Sri Mulyani bahwa Bu, kalau untuk yang impor tembakau kasih cukainya 400% dong. Ya silakan aja, kalau berani silakan. Dan kalau saya rasa nggak bakalan berani sih, karena itu kan urusannya impor ya. Untuk nutup yang alasannya katanya produksi di Indonesia tuh nggak cukup. Padahal produksi di Indonesia di tahun 2018 itu 332.000,28 miliar produk batang. Dan itu pakai mesin. Ya. Dan itu juga kamuflase karena itu bilang kalau ini dinaikkan dampaknya pada buruh. Nah sekarang mau dilihat nggak standar gaji buruh udah sesuai nggak? Iya. Satu itu. Kedua, pernah nggak dilihat bahwa dampak PHK itu bukan karena kenaikan cukai, adalah sekarang penggunaan mesin oleh industri rokok. Itu yang harus dilihat juga. Nggak fair kalau seolah-olah Cuma gara-gara cukai, gara-gara pajak. Harus dilihat secara keseluruhan. Itu fair gitu. Jadi ini informasi yang luar biasa juga sih. Maksud saya tuh ternyata memang ini informasi juga buat kalian petani tembakau, teman-teman kami petani tembakau juga. Apa ya? Bahwa memang produksi kalian nggak kepake itu bukan karena nggak laku, tapi karena memang banyak impor yang masuk Indonesia gitu. Banyak impor-impor perusahaan-perusahaan besar yang lebih milih tembakau dari luar, sedangkan mereka punya aliansi sendiri ya Pak Pari. Ya, tapi saya tak akan begitu. Oke. Jadi seolah-olah kelompok ini loh. Saya melihatnya bagaimana pemerintah itu melindungi petani dengan benar. Alih tanam itu juga harus dipikir. Udah, alih tanam aja deh, saya pikir. Justru tembakau dibanding hasil tembakau sama kopi lebih banyak mana hasilnya? Lebih banyak kopi. Menguntungkan mana? Menguntungkan kopi. Iya. Ketimbang si jadi penyumbang terbesar surplus negara di bidang pertanian itu kopi dibanding rokok. Sekarang bukan hanya itu, Fit. Konsumsi rokok tinggi karena adiktif itu nggak mungkin orang tidak langsung berhenti. Tetap membutuhkan orang rokok itu tetap. Itu dari lo mau kayak apa kalau udah adiktif? Iya benar. Makan rokok kerasa, butuh sekarang rokok dan itu akan berkurang gitu loh. Yang nanti generasi ini akan berhenti ketika sudah tua. Nah makanya target mereka adalah generasi muda. Makanya pemerintah perlu melindungi generasi muda dengan cara menaikkan cukai. Akses itu akan nggak diakses oleh anak-anak muda. Kenaikan cukai untuk 2021 memang kembali digaungkan. Perlawanannya banyak isu-isu mulai bermunculan, dinaikkan. Ada bilang tembakau nggak laku, ternyata memang lebih banyak impornya. Terus ada yang bilang juga tenaga kerjanya nanti kalau seandainya cukai dinaikkan, tenaga kerja banyak di PHK. Padahal bukan sudah pakai mesin. Sekarang sudah pakai mesin. Kalau gitu. mesin coba lama, kalau mesin berapa? Jadi memang
Oke, luar biasa. Jadi ini apa ya, bisa dibilang kita belajar menganalisa sosial. Kita membaca situasi gitu loh. Memang ini bukan 1 kali 2 kali di tahun ini doang gitu, tapi memang di tahun-tahun sebelumnya ini sering ramai. Jadi perbincangan menyongsong kenaikan cukai di tahun yang akan datang gitu. Oke, untuk diskusi penutup, Pak Ari, harapan kenaikan cukai Ya, di tahun ke depan. sih tetap harus dinaikkan Oke. tinggi-tingginya. Karena apa? Punya dampak besar terhadap orang miskin. Kalau itu orang miskinnya tadi lebih memilih rokok atau gizi di keluarga miskin, rokok kebanyakan. Prioritas bukan pada gizi. Apalagi di COVID ini, padahal gizi kan perlu. Tapi orang rokok, kebutuhan itu Balik lagi. pemerintah harus benar. Budget itu udah harus dilakukan. Bagaimana melindungi generasi muda, apalagi Pak Jokowi punya keinginan generasi milenial ini yang tangguh. Yang unggul, oke. Yang unggul ya. Yang unggul, tapi kalau udah diracuni oleh tembakau gimana mau unggul? Udah keropos dulu di dalamnya. Itu aja sih. Aduh, saya lucu jadinya kita. Oke, Sinopit, harapan kenaikan cukai tembakau tahun depan. Naikin aja 17%, nggak usah takut, nggak usah ragu pemerintah. Ini adalah salah satu langkah yang sangat-sangat efektif untuk menekan angka perokok anak seperti tadi disampaikan oleh Pak Ari. Nggak perlu takut, nggak perlu ragu, naikin harganya, yakin supaya kita satu ya, perokok anak kita turun, perokok perempuan kita turun, pendapatan negara naik. Oke, diskusi yang luar biasa, informasi, knowledge yang ya saya pikir teman-teman banyak dapat informasi dari diskusi kita hari ini. Cukai rokok itu apa sih bedanya apa dengan pajak? Kenapa selalu ada yang namanya pertentangan terkait kenaikan cukai? Terus ada lagi berita-berita banyaknya rokok ilegal, terus juga tadi pemecatan buruh-buruh industri rokok kalau cukai rokok naik. Kita sudah bedah di diskusi kali ini. Kalian bisa tonton video lengkapnya diskusi kali ini. Kalian ingat, jangan lupa subscribe YouTube kami di Fakta ID. Kalian juga bisa follow Instagram kami di @forum_warga_id. Sampai ketemu lagi diskusi selanjutnya. Sampai ketemu lagi untuk informasi-informasi, diskusi yang lebih menarik dan juga pengetahuan yang membuat pengetahuan kalian bertambah. Sampai ketemu lagi di podcast.